Nah, keluar dari pembicaraan tersebut nih, untuk 5 tahun ke depan seorang Sastra Siregar nih, mau ada goals apa, mau ada rewards apa yang pengen didapat nih? Kalau saya sendiri sih sebenarnya ya pengen itu punya lembaga pesantren sendiri mas gitu. Jadi ya pengen punya santri gitu mas, punya santri kalau diizinkan Allah gitu ya. Terutama ya saya itu pernah mendengar dari ibu saya dan bapak saya gitu. Mereka itu senang gitu ngeliat anak-anak kecil ngaji gitu mas. Anak-anak kecil ngaji, dengar suara ngaji anak-anak kecil itu senang mereka itu mas. Ada kesenangan sendiri lah ya? Iya, soalnya kayak menurut mereka mungkin ya adem gitu dengarnya mas gitu, suara anak-anak kecil ngaji gitu. Jadi ya bahkan mereka pun berharap ya kalau bisa pun setelah saya lulus sarjana gitu ya, kalau bisa sudah cepat-cepat bisa ini apa mempunyai pondok sendiri gitu mas. Berarti keinginan kedepannya ingin memiliki pondok gitu? Iya. Awesome. Selamat sore semuanya, balik lagi di podcast Kopi Ngalor Ngidul bareng gue Ajar Jali selaku podcaster di sore kali ini. Tanpa kurang basa-basi karena ini udah pasti podcastnya podcast penuh makna, bahas politik, bahas sana, bahas ini, bahas yang mungkin bahas apa lagi lah mengenai podcast Ngalor Ngidul di sore ini. Tepuk tangan untuk tamu kita saat ini, Sastra Siregar. Kalau boleh tahu nih, Sastra Siregar asal dari mana? Sekarang menempuh pendidikan di mana? Kalaupun udah kerjanya di mana nih? Kalau boleh tahu? Mungkin kita mulai dari asal kali ya. Kalau ada asal, saya aslinya tuh orang Medan. Cuman sekarang alhamdulillahnya udah tetap di Bogor. Sekarang berarti udah jadi orang Bogor ya? Iya, bisa dibilang begitu. Tapi kelahiran Medan? Iya, asli kelahiran Medan. Untuk posisi orang tua sendiri nih, kalau boleh izin tahu gitu. Iya, iya. Tinggalnya sekarang di Bogor atau masih ada keinginan buat balik lagi ke Medan gitu? Kalau keinginan balik ke Medan sih pasti ada ya mas ya. Soalnya ya tanah lahir gitu ya, tanah kelahiran saya sendiri. Cuman ya mungkin terhalangnya dengan banyak hal ya. Jadi nggak bisa kemarin mas. Jadi ya sekarang netepnya di Bogor, termasuk orang tua. Bahkan kakak dan adik pun juga di Bogor. Berarti sekarang keluarga full semuanya di Bogor ya? Iya betul sekali. Tapi semua dari beberapa saudara itu kalau kelahirannya aslinya di Medan atau ada beberapa adik atau enggak kakak yang udah lahir di Bogor gitu? Kalau kakak sama adik termasuk saya pun itu juga lahirnya di Medan mas. Lahirnya udah di Medan semua iya, ya? Betul. Cuman udah mulai mungkin keluarganya udah mulai jalan baru pindah ke Bogor? Iya betul. Oke. Mengenai proses hidup sastra ini sendiri, sekarang ini prosesnya lagi masuk ke proses pendidikan, lagi sekolah, pembelajaran atau segala macamnya, atau sedang bekerja gitu. Kalaupun kerja dalam bidang hal apa itu? Kalau saya sekarang tuh ya masuknya itu proses pendidikan mas. Iya. Kuliah ya. Kuliah di Pandanaran. Ya. Semester 5 sekarang mas. Semester 5. Iya semester 5. Kuliah yang diambilnya itu kuliah jurusan apa? Kuliahnya ini mas sesuai yang saya pakai ini. Ya. Ini kan baju HMP ya. Iya. Nah, di sini ada belakang ini tulisannya. Oh ini baju HMP terbaru ya? Ya. Kalau salah dulu warna abu ya? Iya kalau itu kan korsa buat angkatan. Oh korsa angkatan. Ya. Korsa jurusan. Nah ini untuk korsa HMP-nya mas. Gitu. Jadi ini tulisan belakang ini kan HMP IAT. Oh jadi orang khusus orang-orang yang ikutan organisasi gitu? Iya. Gitu mas. Jadi saya jurusannya ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya betul. Karena sekarang posisinya sedang menempuh pendidikan ya. Apakah diselangi dengan pekerjaan atau enggak sampingan kan biasa mahasiswa nih kuliah sambil kerja lah, kuliah sambil ngambil part time di suatu instansi betul. gitu. Ya kalau saya sekarang ini ya kuliah sambil bekerja mas. Bekerjanya itu bidangnya kalau dibilang seperti perbankan sih sebenarnya. Melenceng dari jurusan malahan ya? Iya betul itu. Kok bisa gitu? Gimana proses masuk ke dari yang tadi ngambil jurusan apa, dapat pekerjaan seperti apa gitu? Kalau mungkin latar belakang saya masuk itu sebenarnya kayak kurang masuk gitu ya mas. Jadi pas saya tahun kedua di Pandanaran. Nah saya
kan alhamdulillahnya kan ikut tahun pertama pertama. Nah itu saya ikut hataman di Pandanaran. Kebetulan itu penanggung jawab hataman ini, beliau itu disebutnya ya manajer di suatu lembaga keuangan mikro mikro syariah. Nah itu namanya itu BWM. Nah setelah saya ikut proses hataman itu ya sekitar sebulanan ya saya ternyata dikasih tanggung jawab juga untuk berkecimpung di situ, Mas. Nah alhamdulillahnya sekarang tuh saya ya sebagai admin di bank itu di BWM. Oh iya. Dengan pekerjaan yang sekarang dijalani, terus pendidikan yang masih dalam proses pertengahan berarti untuk tujuan kedepannya nih, kalaupun nanti udah lulus ataupun masih bekerja lah gitu, mau terus terjun di bidang tersebut atau keluar dari bidang tersebut itu, mau ke hal apa gitu kedepannya? Ada cita-cita apa mungkin dari seorang sastra tuh? Kalau saya sih sebenarnya ya tujuan utama itu ya sebenarnya mau belajar tafsir, Mas. Belajar tafsir, cuman ya walaupun salingannya juga perbankan ya Mas, nggak sinkron banget itu. Keluar dari linear lah kalau di bahasanya itu, nggak linear kalau bahasa mahasiswanya. Jadi ya untuk kedepannya saya tetap ya masuk ke jurusan tafsir, Mas. Karena kan keahlian bidangnya dulu dari bidang tafsir kan, belajar ilmu Al-Quran, agama-agama gitu kan, juga dengan sampingan perbankan gitu. Mungkin nanti kan bisa dipadukan antara ilmu Al-Quran lalu dibungkus dengan sistem keuangan seperti di pondok dan segala macamnya gitu kan. Nah, untuk background yang seperti itu, kalau nanti di lapangannya tuh kalaupun mengajar gitu, bakalan fokus di yang kerjanya atau lebih ke mengajarnya? Kalau boleh tahu nih, ini tentang bidang tafsir itu lebih ke mengajar, berdakwah atau gimana nih? Kalau tafsir ya, itu terutama kan ya pastinya mengajar ya. Soalnya sebagaimana di pesantren-pesantren yang lain tuh pada umumnya ya itu kayak kiai-kiai begitu ya, mengajarkan tafsir kepada santri-santrinya gitu. Jadi kalau saya sih ya mudah-mudahan kalau diberi rezeki sama Allah juga ya mudah-mudahan bisa mengajar juga lah, Mas. Begitu. Soalnya kemarin dari narasumber yang pernah kita undang kan, dia mempunyai cita-cita ingin buka lapangan pendidikan lagi, ingin memanfaatkan ilmu yang dia dapat dari lembaga pendidikannya gitu. Kemarin yang kita undang kan ada Faisal, dia dengan background pendidikan bahasa Arabnya, dia juga ingin memanfaatkan ilmu bahasa Arabnya gitu. Cuman kemarin itu ada pembicaraan mengenai karena dia paham sumber pendapatan dari pendidikan itu masih minim kan di Indonesia. Iya, betul. UMR apa bukan UMR lagi, honor kan? Iya, honor kecil gitu. Dia ada cita-cita pengen buka usaha gitu. Usaha apa aja lah untuk mencukupi kehidupannya gitu. Apalagi kalau udah berkeluarga gitu kan. Iya. Ya aku bilang bagus gitu kan, pengen ada usaha. Cuman kan dalam membuat usaha itu seperti teman saya juga ada yang bikin usaha nggak langsung naik kan gitu. Terus jatuh bangunnya kan banyak gitu. Apalagi makanya pemain tak saranin Faisal itu gitu. Usaha itu jangan dinanti-nanti, proses dari sekarang. Karena apa? Karena kegagalannya udah pasti banyak. Gitu. Makanya ambil semua kegagalannya biar nanti di mana dia udah mungkin mapan lah gitu, udah mulai dapat pendidikannya, dapat pengajarannya, dan dia juga udah dapat pengalaman dari segala macam jatuh bangunnya perusahaan gitu kan. Betul. Soalnya kalau nanti kemungkinan prosesnya itu bakal lama lagi gitu. Kalau bisa dari sekarang, kenapa nggak dari sekarang gitu? Maksudnya itu kayak gitu. Cuman ya itu baik dari ke orangnya. Cuman ngasih nasihati lah gitu. Nah, keluar dari pembicaraan tersebut nih, untuk 5 tahun ke depan seorang Sastra Siregar nih, mau ada goals apa? Mau ada rewards apa yang pengen didapetin? Kalau saya sendiri sih sebenarnya ya pengen itu punya lembaga pesantren sendiri, Mas, gitu. Jadi ya pengen punya santri gitu, Mas. Punya santri kalau diizinkan Allah gitu ya. Terutama ya saya itu pernah mendengar dari ibu saya dan bapak saya gitu. Mereka itu senang gitu ngeliat anak-anak kecil ngaji gitu, Mas. Anak-anak kecil ngaji, dengar suara ngaji anak-anak kecil itu senang mereka itu, Mas. Ada kesenangan tersendiri lah ya. Iya, soalnya kayak menurut mereka mungkin ya adem gitu dengarnya, Mas, gitu. Suara anak-anak kecil ngaji gitu. Jadi ya bahkan mereka pun berharap ya kalau bisa pun setelah saya lulus sarjana gitu ya, kalau bisa sudah cepat-cepat bisa ini
mempunyai Pondok. pondok sendiri gitu Mas. Berarti keinginan kedepannya ingin memiliki pondok ya? Iya. Nah, sama nggak jauh beda sama yang kemarin sih berarti itu pembahasannya. Dia juga cuman karena dia tapi kayaknya sama deh. Dia juga nggak mempunyai latar belakang anak ke pondok anak kiai besar gitu. Iya. Ya cuman lah nggak apa-apa. Cuman dia mentok di mungkin proses kedepannya itu ya udah pengen jadi tenaga pengajar aja. Nggak ada keinginan buat bikin gitu. Cuman ya kalau ente ada niatan buat bikin ya itu lebih bagus gitu. Cuman ya namanya juga proses, rencana Tuhan kita nggak ada yang tahu kan. Iya gitu. betul. Jalani aja. Kalaupun memang Tuhan memungkinkan untuk membuat pondok ya bisa aja kan. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin nggak mungkin kita pahami gitu. Iya, Pasti betul. kalau emang udah harusnya punya gitu. Mungkin seperti itu mengenai cita-cita 5 tahun ke depan dari sastra ini. Nah, untuk hubungan asmaranya sendiri ini, kalau boleh tahu nih, ya, seorang sastra nih gitu loh. Karena juga kan sempat tanya-tanya kayak gitu kan, sempat gitu pengen tahu. Sastra tuh punya minat, punya rasa kepada lawan jenis tuh yang seperti apa gitu, contohnya seperti apa. Mungkin kan dengan background pengen punya pondok, otomatis kan pengen cari calon kan seperti mungkin anak kiai, mungkin syarifah atau lah. Cuman pengen tahu nih, pandang sastra sendiri untuk hubungan asmaranya seperti apa? Track record atau gimana nih Mas? Track record boleh, hubungan kedepannya boleh, terserah lah. Aduh ini penonton jangan macem-macem lah pokoknya ya. Kalaupun belum punya ya di-spill aja gitu. Kalau udah punya, udah proses berapa tahun, udah berapa bulan, terus perkembangannya udah sampai mana gitu. Gimana nih? Ya kalau mulai ya kita dari track record aja lah ya. Kalau track record sih sebenarnya ya gimana ya? Jadi nggak terlalu gimana sih kalau yang sebelumnya gitu ya Mas ya. Tapi kalau yang sekarang ya berjalan berarti ya 2 tahun lah Mas. Oh, berarti sekarang udah ada. Iya. Terus udah proses 2 tahun. Iya. Udah cukup lama sih. Iya. Udah cukup lama. Iya. Tapi ini yang udah 2 tahun tuh kemungkinan besar akan diseriusin atau ada celah yang lain gitu untuk mungkin cari yang lebih baik atau gimana kan nggak tahu gitu. Kalau saya kan dari saya sendiri tuh ya kan tadi ya seperti Mas sebutkan tadi mungkin yang anak kiai kah atau syarifah kah yang berarti kita bahasakan kategori lah ya. Nah kalau saya sih dari saya sendiri sebenarnya kategori itu yang penting nurut Mas. Yang penting nurut, terus maksudnya ya diajak kebaikan tuh mau gitu ya. Jadi ya kalau sekarang yang saya jalanin itu yang kalau misalkan Allah mengizinkan ya saya seriusin gitu Mas. Berarti yang udah proses 2 tahun ini mau tak seriusin gitu kan? Iya. Berarti udah ada niatan baik, udah ada tujuan kedepannya lah gitu untuk hubungan asmanya sendiri. Iya betul. Udah beberapa insight yang bisa saya dapatkan gitu dari podcast kali ini. Mungkin kesimpulannya adalah karena tamu kita background pendidikannya pendidikan agama Islam, juga keahliannya juga dalam perbankan gitu, apalagi udah mempunyai hubungan asmara yang udah berjalan lama nih 2 tahun nih. 2 tahun udah cukup lama gitu. Apa aja paling lama 2,5 tahun tuh. Itu juga berantakan. Ini udah 2 tahun, nggak tahu nanti di tahun selanjutnya kan nggak tahu prosesnya kayak gimana. Cuman ya ambil positifnya, tinggalkan keburukannya. Gitu. Mungkin itu aja podcast di sore kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang mau komen kekurangan mengenai podcast ini, boleh ditulis di komen. Sekian, saya Ajal Jari sebagai podcaster sore kali ini. See you, bye-bye.